teman-teman yang muslim mohon ya tarik permintaannya, kita naikkan yang oten-oten aja. Oke. Oh, ada Ica Selebes. Ini Ica gabung sama Bang Andi, jadi Ica Selebes. Halo. Kayak kejadiannya ini rupanya di Penunggal kejadian. Apa itu, Bang? Ini nomor yang digunakan nomor aksis. Halo Bang Icon. Aksis kan belum bisa diselesaikan. Iya. Ya Pak? Iya Bang. Bisa ke aksis Ipan? Iya. Kalau pakai nomor aksis. Nomor? Iya. Hah? Aksis belum? Setahu saya belum. Iya. Oh, 3. Aduh, naik pula dia. Mimpi-mimpi yang indah. Ini malah si siapa minta naik lagi? Aduh, si manusia Penyembah anak ayam. Ya halo, Angel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bang Dewa ada Bang Juma di sini, idolaku dua-duanya ini. Wih, mantap. Gimana Ibu? Ntar kepeng Bang Juma. Ya Allah. Iya, ndak nara kepeng. Ya Allah Bang Juma. 24 jam suaramu ada di telingaku, ya Allah, ya Rabb. Waduh, 24 jam. Sumpah demi Allah. 24 Kenapa jam bisa gitu? Bang. Ya karena aku ngepes sama Bang Juma, semua apa yang itu debat itu semua ada saya tahu. Masya Allah. Sore siang malam ya Allah Bang Juma sampai aku mimpi-mimpi. Iya. Sehat Bang Juma, Bang Dewa. Bang Juma, saya minta pesan baju itu Mama Muciper itu ada enggak, masih ada? Ada. Bisa kirim ke Taiwan enggak? Taiwan? Iya. Gimana itu Dek Julius? Bisa nggak itu? Saya ada di Taiwan Bang Juma. Oh iya. Nanti DM aja mungkin Bu Hartini ya. Ya Allah, Bang Dewa. Oke, ini kita lanjut diskusi dulu Bu ya. Oke. Assalamualaikum Bang Juma, ya Allah sehat selalu. Assalam. Oke, assalamualaikum. Ya Allah dapat bicaraku. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Allah Bang. Oke, Angel Prai, ada yang mau disampaikan? Angel Prai dari Denom mana? Rekoni loh. Mau menyampaikan apa ya? Mau menyampaikan bahwa Yesus sudah tidak mau makan ikan goreng mungkin? Masih makan ikan goreng Bang? Belum ganti menu? Oke. Apa? Masih makan ikan goreng atau udah ganti makanannya? Masih. Ya mungkin dari Bang Zuma ada yang mau ditanyakan ke Angel? Namanya Angel Praibu. Tadi typing nih, marah-marah Bang Zuma. Oh iya, marah sama aku Bang. Iya nggak tahu ada dendam apa nih. Kenapa marah Bang? Ya wajar dong, katanya nggak ada kepala. Lah Anda sendiri apa punya kepala? Maksudnya nggak berakal Bang, jangan salah paham. Kan Yesus sering menggunakan bahasa perumpamaan. Bahasa agama pakai akal normal manusia. Kalau bahasa agama pakai akal dong. Nabi Musa ngangkat tongkat bisa membelah lautan, pakai akal nggak itu? Pakai akal lah. Kenapa tidak? Akal kita mengantarkan. Tongkat laut terbelah, saya tanya. Berarti akal Anda itu tidak bisa kemudian sampai kepada kebesaran pencipta langit dan bumi. Gimana hanya dong? Mengangkat tongkat laut terbelah. Itulah kehebatan pencipta langit dan bumi. Artinya ada sesuatu yang berkuasa di atas muka bumi ini. Sama seperti air hujan yang jatuh di depan matamu tuh. Siapa yang kasih turun itu? Faktanya ada kan turun. Berarti ada kuasa di luar daripada manusia. Bahas Tuhan itu jangan pakai akal manusia biasa. Oh harus. Makanya Bahas Yesus Tuhan mengatakan bukan apa? Kayak orang Yesusnya mengajarkan.
Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Itu Yesus yang mengajarkan. Pantas aja kalian itu menyembah anak bayi, menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ternyata kalian tidak berakal. Nggak salah dong Bang Suma mengatakan kalian tanpa kepala. Jangan kayak bahas mie goreng. Kan? Itu harus pakai kecap. Nggak salah dong saya katakan bahwa kalian itu tak punya kepala. Supaya kenyang harus makan nasi. Ternyata itu memang kalian biasa. itu tidak berakal. Pantas aja makhluk keluar dari kubur kalian sembah. Ternyata nggak berakal. Nabi Musa hanya mengangkat tongkat, laut terbelah pakai akal. Sampai nggak akalmu bahwa itu adalah kuasa pencipta langit dan bumi? Sampai nggak? Nggak sampai. Pantas aja. Betul dong. Berarti Yesus juga sama dong. Sekarang nggak usah terlalu jauh. Nggak usah terlalu jadi jauh. Manusia apa salahnya? Nggak usah terlalu jauh. Sekarang kenapa kamu bisa bicara? Ayo. Kenapa kamu bisa bicara? Kamu menafikan kuasa Tuhan. Akal kita ini justru sampai kepada adanya pencipta langit dan bumi. Pantas saja kau menyembah anak bayi. Akal manusia itu 1 + 1 2. Itu akal manusia. Itu anak TK itu, Dek. Itu anak TK, Dek. Itu anak TK. Itu anak TK itu. Anak TK itu yang kayak gitu. Tapi kalau akal religius 1 + 1 bisa 500. Kalau pakai akal religius. Itu orang gila itu, orang gila. Enggak bisa. Akal tetap pada koridor kebenaran absolut yang muncul di dalam kebenaran akal itu sendiri. Pantas saja kau menyembah anak bayi. Pantas ternyata memang kamu nggak berakal. Pantas aja kau menyembah mayat. Mayat berjalan kau pikir Tuhan. Setan keluar dari kubur. Setan keluar dari kubur kau sangka Tuhan. Ternyata kamu tidak berakal. Pantas aja. Ya Alhamdulillah kamu sudah mengatakan itu. Kamu kira nggak punya akal nanti. Coba. Coba. Bayangkan aja itu. Bayangkan aja. Nanti kamu nggak sampai kepada poin akan adanya Tuhan katanya. Apa yang ada di atas muka bumi ini, kejadian yang ada di atas muka bumi ini, itu selaras dengan adanya akal untuk sampai kepada Tuhan. 1 + 2 bukan kayak gitu kalau bahas. Kenapa juga larinya ke 1 + 1? Makanya ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya, ya, itu kamu kan logika anak TK 1 + 1 2. Kamu nggak paham ternyata. Sekarang ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata hidup kekal itu mengenal Tuhan satu-satunya, itu ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Iya betul. Ada berapa Tuhan? Harus menghadap Tuhan. Iya, ada berapa Tuhan di situ? Betul, bro. Ada berapa Tuhan menurut Yesus? Ya ada satu dong. Siapa ya satu. Terus kenapa Tuhanmu 3? Ayo. Kata siapa 3, bro? Tuhan satu-satunya itu menurut Yesus. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Kita buktikan. Tuhan itu Esa, bro. Siapa namanya? Tuhan itu Esa, bro. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan yang satu itu namanya siapa? Allah Bapa di dalam Yesus. Allah Bapa di dalam Yesus. Allah Bapa di dalam Yesus. Inilah orang yang tak berakal, tidak punya kepala. Tuhan itu satu. Yang mana? Allah Bapa di dalam Yesus. Dasar penipu. Yesus itu punya Tuhan dan Tuhannya di langit, bukan di dalam dirinya. Jadi Tuhanmu itu 3, Cak Ayu. Ada namanya Bapa, ada yang keluar dari kubur, ada yang terbang berupa burung merpati. Tuhan kau itu 3. Nah Yesus Tuhannya berapa? Cuman 1. Tuhannya Yesus itu cuman yang ada di langit. Nggak ada keluar dari rahim, nggak ada. Nggak ada keluar dari kubur. Tuhan itu bukan nggak Tuhan. bisa pakai logika akal manusia. Aduh, bahlulnya minta ampun. Tuhan itu bisa masa menjadi. Tuhan tidak bisa dilogikakan? Tuhan Pantas itu maha aja. kuasa. Pantas aja kamu menyembah anak bayi. Pantas saja kau menyembah burung merpati. Pantas aja kau menyembah mayat, hantu, setan keluar dari kubur kau sembah. Ternyata kau tidak pakai akal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nabi Musa kemudian dengar. Nabi Musa dengarkan. Nah itu akal yang main di situ.
Itu Nabi Musa akal. bisa membelah lautan, jelaskan Itu dengan akal yang Hanya main. mengangkat tongkat laut terbelah, Itu jelaskan dengan akal. akal yang Jelaskan, main. tolong. Hei, itu akal yang main. Dengarkan saya. Jelaskan dengan akal Nabi Musa dengarkan. mengangkat Oke, saya membelah jelaskan lautan dengan dengan akal. tongkat. Oke, saya jelaskan dengan akal, dengan sains, dengan ilmiah. Diam. Sekarang kamu manusia, kamu skala kecil. Kamu ambil piring, lalu masukkan air di dalamnya. Tiup piring itu. Apakah air yang ada di dalam piring itu bisa terbelah oleh tiupan angin yang keluar dari mulutmu? Bisa nggak? Bisa. Ya itu kan piring bro, ini laut bro. Ini kan Tuhan. Ini bukan Bang Kita Suma bahas yang laut, tiup. bro. Saudara. Makanya itu seperti- saudara, diam. Yang Kalau membahas kamu Tuhan, saja dengar mulut. Dengarkan. tambah satu, Ini dua secara itu anak- ilmiah. Ini secara ilmiah. Oke? Secara akal. Kamu ambil air, simpan di piring atau di wadah, habis itu kamu tiup. Bisa nggak kau pecahkan air itu? Bisa, dengan tiupanmu loh. Kira-kira menurut pencipta langit dan bumi, laut samudra ini besar enggak untuk dirinya yang maha kuasa itu, yang maha besar itu? Kecil Cahayu. Jadi kalau yang maha besar kemudian Memang seperti itu. masuk akal enggak? Gini Masuk loh, akal yang nggak? saya pertanyakan hanya Masuk akal mengangkat nggak? tongkat laut Kutanya dulu. terbelah. Coba Kutanya jelaskan. dulu. Masuk akal hanya nggak? mengangkat tongkat Kutanya laut dulu. terbelah. Masuk Coba akal jelaskan nggak? dengan logika. Masuk akal enggak kemudian itu terjadi? Jelaskan dengan Ya, saya sudah menjelaskan analoginya tadi sudah mengangkat kuberikan tongkat samamu. laut terbelah. Jelaskan. Analoginya tadi saya sudah serahkan samamu. Tinggal otakmu aja karena kau manusia tanpa kepala. Tadi sudah kuberikan contoh. Manusia menyembah Tuhan tuh nggak bisa dijelaskan dengan akal manusia, bro. Itu namanya Menyembah bangga. Tuhan. Itu namanya Kalau sinting gila. Berarti kau bertuhan dalam keadaan Kalau gila. mau bahas manusia, ya Pantas secara aja. manusia bahwa manusia Pantas dilahirkan itu aja. membahas manusia. Kalau Pantas Tuhan nggak bisa konsep aja. kayak gitu. Pantas aja kemudian kau itu jadi Kristen. Pantas, wajar. Karena kau memang tidak berakal. Orang berakal itulah yang sampai kepada Tuhan. Orang yang tidak berakal itu sampai kepada mumi, sampai kepada zombie, vampir. Itu orang tidak berakal. Orang yang berakal itu tidak akan pernah menyembah bayi. Karena kau tidak menggunakan akal, bayi manusia pun kau tuhankan. Kenapa? Ternyata kau nggak pakai akalmu. Sama seperti kalau kau melihat sapi dan kau katakan itu adalah seekor kucing. Bisa. Kenapa? Karena kau tidak pakai akal. Sedangkan orang beragama dengan agama yang benar, dengan dinul haq, pasti menggunakan akal. Bukan tongkat yang membelah lautan. Nabi Musa mendapatkan ilham wahyu. Wahai Musa, bentangkan tongkatmu ke laut. Apa yang terjadi? Terbelah laut itu. Allah yang melakukan melalui kuasanya, melalui perantaraan mujizat yang diberikan kepada wakilnya Nabi Musa. Begitu kuclu. Makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing supaya otakmu itu berfungsi. Kalau kau tidak menggunakan akal mencari Tuhan, berarti kau sama seperti kambing, bembe. Atau mulai besok kupanggil aja kau bembe. Akal ini dicipta oleh Allah. Gak ada kamera kayak ada suaranya. Akal ini dicipta oleh Allah untuk manusia dapat menemukan Tuhan. Itulah akal dipakai untuk mencari Tuhan kita, untuk menemukan Tuhan kita. Pantas aja kau tidak sampai kepada Tuhan. Ternyata kau tidak pakai akal. Anak orang pun kau sembah, makhluk keluar dari kubur pun kau tuhankan. Setan pun datang kau tuhankan juga. Kenapa? Rupa-rupanya kau tidak pakai akal. Wajarlah kau dipanggil bembe. Ingat ya teman-teman, khususnya adik-adik yang di Islam ini, yang dibawa. Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk disinkronkan dengan senjata yang paling ampuh menaklukkan bumi alam semesta ini, yaitu akal. Untuk sampai kepada poin tertinggi, sampai kepada pencipta langit dan bumi. Yang membedakan antara kita dengan bembe,
Bembe kita tidak lihat mereka ibadah sesuai dengan kodrat manusia. Karena kenapa mereka tidak berakal? Jadi kalau ada hari ini manusia juga tidak menyembah kepada Tuhan karena mematikan akal, panggil aja Bembe. Itu lebih terhormat. Bembe aja kita panggilkan. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih buruk, lebih hina, lebih rendah dari hanya sekedar hewan. Mematikan akal. Nah, jadi jangan salah kalau saya katakan kalian adalah manusia palsu. Wujudnya manusia, tapi perilaku kehidupan kalian tak layak seperti hewan. Tak layaknya maksudnya seperti hewan. Tuh, ada yang nentang saya? Silakan naik sini, kita diskusi. Oke, ada tahu mentah. Halo, Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Siam, silakan. Ya, tadi saya mendengar kata-katanya akal dipakai untuk mencari Tuhan. Yes. Sejak Muhammad lahir sampai hari ini, Islam nggak pernah menemukan Tuhannya yang bernama Allah. Oh, itu artinya otakmu lumpuh. Otakmu lumpuh berarti. Sabar. Ya, enggak, Kalau ini kamu waktu saya menjelaskan. pribadi, nanti saya serang pribadi, kamu marah. Enggak, ini pernyataan pribadimu kan? Makanya yang kuserang pribadimu. Ini pernyataan pribadimu. Sejak Nabi Muhammad SAW, mereka umat Islam tidak pernah menemukan Tuhannya. Itu ungkapan pribadimu. Maka saya katakan secara pribadi, you itu tidak berakal. Maksud kamu itu Tuhan itu harus ditemukan di palungan, di kandang hewan gitu. Di sini ada Tuhan, kawan-kawan sini ada apa? Ini ada Tuhan kita, minum cucu. Itu maksudmu? Kayak gitu? Saya mau tanya sama Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah. Bukan sosok yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, yang menimbulkan rasa ketakutan. Menurut Bang Suma siapa itu? Yang menimbulkan rasa Allah, ketakutan. pencipta langit dan bumi. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Kata Yesus, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Lu mau apa? Sosok yang memberi ketakutan itu Tuhan atau iblis? Menurutmu sosok yang kamu memberi ingin mengatakan, kamu ingin mengatakan bahwa itu setan gitu? Baca Ya, Lukas. mana ada sosok yang memberi ketakutan itu iblis. Oke, baca Lukas 20. Kamu berdiskusi atau kamu disipak? 151. Allah memberi bawa rasa Al-Quran, ketakutan. bawa Al-Quran. Hei. Lukas 24 nomor 37. Mereka melihat Yesus dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus hantu? Mengira itu apa mengira? Ya mengira, menyangka setan. Berarti Yesus bukan di situ setan, apa? kan? Berarti Yesus di situ apa? Berarti bukan setan kan? Bukan setan, tapi di situ nampak seperti apa? Kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Kelihatan Yesus seperti apa di situ? Ya. Seperti Mengira. setan? Kamu tadi sudah menjawab mengira. Mengira itu apa? Kepada siapakah kita harus takut, kata Yesus? Justru Coba. Allah SWT menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang berbicara di Al-Maidah dalam 64. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, itu siapa? Jawab. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara itu siapa itu? kau dan keturunan dan aku Siapa yang mengadakan? meremukkan Siapa yang mengadakan permusuhan itu, Bung? Siapa? Ya itu yang menghancurkan kepala ular. Iblis itu yang menghancurkan iblis itu. Saya ulang. Dengar. Aku akan mengadakan permusuhan. Itu siapa? Lanjut, selesaikan. Enggak, saya enggak mau. Ya. Siapa aku di situ? Ya itu iblis yang dirembukkan kepalanya oleh Yesus. Saya ulang. Aku akan mengadakan permusuhan. Pertanyaan saya, siapa aku di situ? Kejadian 3:15. Siapa? Siapa aku di situ? Kepala ular itu. Siapa aku di situ? Bukan ke situ. Aku. Kamu itu balik Alkitab. Aku akan mengadakan permusuhan. Pertanyaan saya, siapa aku di situ? Ya.
Jadi Siapa aku? kamu membawa macet. kasus kejadian 3:15. Macet. Kejadian 3:15 itu Yesus yang meremukan kepala ular itu, iblis. Nenekmu itu. kiper, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya aku. Iblis diremukan kepalanya oleh Yesus. Saudara, saya tidak tanya itu. Allah nggak bisa meremukan Saya kepala tidak iblis. tanya itu. Saya tidak tanya Karena itu, Allah bro. itu mengutus iblis, setan. Saya tidak tanya itu, bro. Yang saya tanya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dia. Siapa aku di situ yang mengadakan coba, permusuhan? itu tertulis dalam kejadian berapa? Kamu kan gak tahu Alkitab. Ya, Baru mau tanya Islam itu kan masuk tertulis di neraka. mana? Gak ada sejarah itu mau masuk surga. Allah Gak ada. Akbar, Masya Allah. Masya Menolak Allah, Masya Yesus Allah. itu binasa kekal di neraka. Yang diusir Yesus, yang memanggil dirinya Tuhan itu siapa? Ya, kamu buka Matius 19. Yang diusir Yesus, nggak usah terlalu jauh. 23. Ingat ya, tadi di Kejadian 3 nomor 15 kamu dipijak Yesus sama bilang, yang kitabnya orang Yahudi. itu iblis. Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan itu siapa? Tuhannya Abraham, itu di Ishak kejadian dan berapa? Yakub. Kamu baca itu di kejadian berapa? Kejadian 3 nomor 15. Ya. Silakan. Itu bernubuat tentang akan datangnya tentang Saya tidak tanya, saya tidak tanya tentang nubuat. Yang meremukan kepala ular itu, Saya yang tidak tanya meremukan itu. iblis itu, Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Dosa-dosa itu. Saudara, ada nabi saudara, yang bisa mengalahkan. Saudara, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, siapa yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan? Siapa? Siapa? Itu pertanyaan saya. Gak usah kujualan obat di sini. Gak bisa. Ilmumu belum sepadan. Ilmumu masih setai kuku. Oke? Saya cuma mau tahu dari kamu, kejujuranmu. Siapa yang menciptakan permusuhan antara Adam, keturunannya, dan iblis? Jawab. Yesus, bagaimana saya mau jawab di mute? Ya, kamu itu kamu nggak ada apa-apanya dialog dengan saya ya. Ya udah, kamu jawab aja dulu. Ya, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Membawa tema. Siapa yang menciptakan permusuhan antara Adam keturunannya dengan keturunan iblis? Jawab. Ya. Itu bernubuat tentang. Saya tidak tanya itu nubuat atau bukan, Tompel. Yang saya tanya siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan permusuhan itu? Ya, di Kejadian 3:15, aku akan meremukan Iya, nenekmu kiper, Bahlul penyesat. Kamu Bahlul penyesat. Ya, kamu itu penyembah mayat. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Aku maki juga rupanya kau kan? Mayat itu Islam, menyembah mayat Muhammad. Enggak ada yang menyembah Nabi Muhammad, Bahlul. Saya tanya samamu di Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita tersebut. Pertanyaan saya, Jangan aku di disembah situ mayat siapa? Muhammad, cuma Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tidak seperti kau. Kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Udah diam dulu. Biar kukuliti dulu yang satu ini. Sabar dulu, bro. Pelan-pelan. Ganti-gantian Bang Jordan, ganti-gantian. Tunggu giliran. Ya. Tunggu giliran. Memang saya adalah dokter ahli, tapi kalau pasiennya berebutan, saya juga nggak bisa yang mana mau kusuntik mati, yang mana tidak. Sabar. Nggak mungkin hadapi dua-dua. Ganti-gantian ngomong ya. Dokter ahli manapun tidak bisa menyembuhkan pasien sekaligus. Nah, sekarang dalilnya Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan, aku yang menciptakan permusuhan antara keturunanmu wahai Adam dengan keturunan dia yang iblis ini. Pertanyaan saya, siapa aku yang menciptakan permusuhan tersebut? Jawab. Oke. Kamu selalu menyatakan bahwa orang Kristen itu mencuri kitab. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Saya tidak tanya itu. Ini bukan gereja. Pasienku yang kalau anak lulusan SMP ya, nggak tahu cara diskusi. Saya tidak tanya itu yang saya tanya. SMP, siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Yang menciptakan permusuhan antara manusia dengan iblis?
Itu yang saya tanya, Cak Kangkung. Jawab. Tahu dia apa? Bukan mungkin tahu. Manusia palsu. Wujud manusia, tapi tipikal yang keluar dari mulutnya seperti kambing. Pakai otak lu, pakai otak, pakai akal tuh dikasih sama Tuhan tuh. Jangan justru orang yang keluar dari kubur kau sembah. Itu kau jawab tuh, kejadian 3 nomor 15. Juga tumpul gimana? Jawab kejadian 3 nomor 15. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Jawab. Disuruh jawab, ngomong kemana-mana. Jadi orang sudah jawab. Siapa? Kalau berbicara mengenai siapa, berarti kau harus menyebut nama. Iblis yang diremukkan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sang penyesat tua ini, yang saya tanya, siapa yang menciptakan permusuhan di situ? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sudah. Makanya kurangi kau itu makan babi, kurangi supaya otakmu itu jangan kayak babi. Kamu juga jangan makan onta. Onta itu tidak ada orang makan onta, orang Indonesia mana ada makan onta. Haram. Tidak ada kemudian. Tidak ada itu, nggak ada di Islam haram onta, nggak ada. Nggak pernah aku makan onta, oi. Kau jawab dulu. Siapa yang mengadakan permusuhan tersebut? Jawab. Gantian. Ya kan gantian, makanya aku tanya, suruh dia jawab. Ayo. Oh, suruh si Jordan. Ya kau coba jawab, Jordan. Siapa yang mengadakan permusuhan di situ, Jordan? Siapa yang menyembah mayat? Bahlulnya minta ampun. Tuhan itu tidak punya kompromi. Yang menyembah mayat itu kau. Sama siapa? Yohanes 20, Maria pagi-pagi datang ke kuburan mencari mayat Tuhanmu Yesus. Astagfirullahalazim, ya Allah yang Karim. Hari Minggu mayatnya keluar dari kubur, kau sembah. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus dengar saya bacakan dalil. Dengar wahai pasien-pasienku, dengarkan. Dengarkan wahai pasienku, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah anak Maria menjadi mayat agar dia keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Baca itu, baca. Sudah diajarin. Pada saya menyembah batu, percaya Nabi. Siapa juga yang suruh kau menyembah batu, Bahlul? Enggak ada yang suruh kau menyembah batu. Muhammad itu sedangkan Kolose 2 nomor 9, Paulus mengajarkan bahwa seluruh tubuh Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Nah, tubuh Kristen ada batu sakar namanya. Orang Cina menyebutnya batu lase. Nah, itu yang kau sembah, kucluk. Jangan kau lari kemana-mana. Itu kamu setuju untuk apa? Jangan lari kemana-mana. Pertanyaan kita, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sembahanmu keluar dari sana, bro. Ini mungkin batu itu. Tadi dia bilang dari ini Bunda Maria. Jangan kau bawa-bawa Bunda Maria ke sini. Iya, jangan kau bawa Bunda Maria, dihajar kau. Jangan kau bawa-bawa Bunda Maria, nggak bagus. Itu nggak sopian. Mari diskusi sehat. Jangan karena kalian itu kalah argumentasi, karena kalian itu tidak berakal. Jangan menghujat. Islam itu tidak ada dalam catatan sejarah. Taurat dan Injil yang nggak ada. Ya. Islam itu ya terlempar dia kena tuh. Jangan bawa pasukan Romawi lah, gila kalian nih. Banyak kali pasukan Romawinya di sini. Ya, jadi bagi teman-teman ya, jangan bawa-bawa Katolik, nggak baik. Nanti ngamuk teman-teman Katolik, kami lagi yang dituduh mengadu kalian. Ada-ada aja. Ya, assalamualaikum buat teman-teman Muslim yang baru hadir. Ada Bang Peta, ada Bang Andre MP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan bagi Muslim, tolong ya, yang teman-teman Muslim tarik dulu permintaannya karena kita bingung. Kalau sudah sebanyak ini nanti HP akan hang, dan kalau HP hang nanti kita susah untuk memoderasi diskusi ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga ini kita live kan di Jadid HMC ya. Akhirnya setelah sekian lama Jadid HMC nggak pernah live, kita live kembali di YouTube Jadid HMC. Oke, silakan Bang Andre, ada yang mau disampaikan? Iya, tadi gue mau menyampaikan lagi tadi kan apa namanya tentang masalah Bang Zuma tadi loh. Sekarang kan Otennya lagi goreng-goreng Bang Zuma nih.
ya kan. Ada walaupun sedikit kesalahan digoreng. Loh, bukan ikan goreng lagi, bukan ikan yang digoreng. Bukan ikan goreng lagi, dia udah kayak gimana gitu loh. Itulah rasa ketakutannya dengan Bang Zuma, makanya mereka tuh mencari apa ya? Bagaimana Bang Zuma ini jatuh, bagaimana Bang Zuma ini terpuruk, ya. Makanya lagi debat kayak begini langsung ditombak segala macam, langsung diiniin. Jadi ya kayak gitu. Udah banyak sekali rasa ketakutannya mereka dengan Bang Zuma. Gitu. Tadi gue mau menyampaikan aja bahwa apa namanya si Metraton itu tuh ya kan bikin si botak. Ya kan dia goreng-goreng katanya. Ini Bang Zuma ini ngasih ayatnya salah-salah. Bukan salah gitu karena di apa namanya digoreng-goreng gitu. Saya udah bikin VT-nya. Tapi kita bersyukur. Tapi kita bersyukur berkat Metatron Dr. Richard mualaf ya. Ya, saya mau juga ucapkan terima kasih buat Metatron. Berkat Anda Dr. Richard mualaf. Gini Bang Jul, itu juga gue mau ngomongin. Sebenarnya si Richard Lee itu waktu diskusi sama Don Ditan, inget nggak? Iya, sama si Metatron. Itu sudah mualaf. Itu kita udah tahu. Jadi udah setahun yang lalu dia mualaf sebenarnya. Ya, gara-gara mendengarkan penjelasan dari teman-teman Coten yang tidak masuk di akal, menguatkan dia untuk keluar. Iya, itu akhirnya dia keluar gara-gara si botak itu ngomong begitu. Itu benar. Gara-gara Metatron itu memang betul dia mualaf. Itu tapi udah setahun yang lalu. Jadi bukan karena kan orang-orang memframing Dr. Richard Lee gara-gara lagi ada kasus masalah kayak gini-gini dia untuk supaya aman dianya masuk jadi mualaf. Oh enggak, itu udah setahun yang lalu, itu ada gue videonya. Pengakuan Dr. Richard Lee jangan sampai dipublikasikan dulu pengakuan Dr. Richard Lee segala macam. Nanti gue publikasikan. Ada si Don Ditan juga punya kok. Itu sama gua, ada guanya. Ya, aku juga tahu itu. Aku dikasih tahu sama Ko Dondi. Ya, jadi bagi teman-teman kita harus berterima kasih dengan hadirnya coten-coten yang lucu-lucu ini, karena berkat mereka makin banyak orang yang menggunakan akal dan tersadarkan. Ya, sekali lagi saya mewakili teman-teman muslim mengucapkan terima kasih buat Metatron dan orang-orang seperti Bang Jordan Marpaung ini. Ya, Bang Juma lagi nyari akun yang masih bisa dipakai, saking banyaknya yang ditombak dalam beberapa hari terakhir. Ya, mungkin dari Bang Ansus yang mau sampaikan. Oke, ini si Won dari tadi nggak ada ngomong, kita turunin. Untuk Bang Zuma kita sisain satu ya. Terus Bang Diu monitor. Bang Dewa. Ya, bagi yang muslim tolong ya, soalnya nanti saya susah naikkan Bang Zuma karena di sini sudah ada 60-an permintaan. Ini dari tadi saya hapus. Capek juga loh hapusin permintaan gini. Oke, Bang Zuma sudah masuk. Mari diskusi baik-baik. Gak usah kesurupan. Patahkan argumentasi saya dengan ilmu. Jangan dengan kebencian. Ayo. Pertanyaan saya masih sederhana kali. Aku akan mengadakan perjanjian, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai Adam dan keturunan si ular. Yang mengadakan permusuhan, yang menciptakan permusuhan dari sejak semula itu siapa? Jawab dengan jujur. Itu pertanyaan. Ayo. Mana ini? Cik tahu, jawab. Dijawab. Ayo kawan. Ya sudah, silakan. Kamu menjawabnya keturunan iblis diremukkan oleh Yesus. Apa nyambungnya ke sana coba? Ya, terus siapa yang dinubuatkan? Yang saya tanya bukan masalah nubuat. Yang mengadakan dan yang menciptakan permusuhan di situ itu siapa? Ya, terus siapa yang mau hadir? Yang ya, kan? Itu ditulis Kejadian 3:15 itu siapa?
Akui aja lah, jujur aja lah, kan sudah Ya tertulis di. Tuhan lah. Berarti itu Tuhanmu Bukan nggak? Allah itu. Bukan Itu Allah Tuhanmu nggak? Kutanya dulu, itu Tuhanmu nggak? Tuhan yang akan datang Itu Tuhanmu menghancurkan tidak. Kepala Itu kan ular kesurupan kan? itu. Nah, itu kan? Ya, Kutanya samamu, itu Tuhanmu nggak? Yang menciptakan kejahatan itu Tuhanmu nggak? Ya mau nggak mau buah si malakama nih ya. Ayo, Tuhanmu nggak itu yang menciptakan kejahatan di situ? Sudah bagus-bagus Adam dibuat bermusuh dengan ular. Siapa yang menciptakan kejahatan? Tanya dulu samamu. Yang menyesatkan tadi itu siapa? Kau kan bertanya, Tuhannya umat Islam itu penyesat. Nah sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan kesesatan di situ? Tuhanmu kan? Oke, saya jawab ya. Tuhanmu nggak? Allah SWT menciptakan iblis, berarti Allah SWT menciptakan dosa. Ini sudah muncul. Bagaimana mungkin ada dosa kalau iblis dan manusia tidak bermusuhan, Kuclo? Yang mengadakan Iblis permusuhan di masuk sini tadi siapa? Islam. Hadits Sayyid Muslim 5035. Iblis masuk Kamu Islam. masuk Islam. Bahlul. Iblis. Sekarang pertanyaan saya, kau akui enggak bahwa yang menciptakan kejahatan di sini adalah Tuhanmu? Kau akui enggak? Yang menciptakan kejahatan Allah SWT. Jadi ada dua Dia Tuhan gitu? kompromi dengan dosa. Berarti kau sudah akui bahwa Allah SWT itu ada? Ya, coba saya bicara. Kamu dengar Berarti kau dulu. akui bahwa Allah Ya, Subhanahu Wa Taala bicara, itu ya. ada? Allah SWT mengutus setan. Allah SWT memelihara setan. Ya. Dalilnya Siapa dong. yang bisa Dalil dong. mengutus setan? kalau Dalil bukan dong. Dalil dong. rajanya Dalil. setan? Dalil. Yang bisa Udah, kalau kau cuma ngomong kayak gitu, ini jelas-jelas sudah dinyatakan dalam kitab yang kau imani. Tuhanmu menciptakan kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Aku Ini bukan menimbulkan permusuhan dan kebencian. ini sebenarnya bukan Tuhanmu, tapi kitabnya orang yang kau pakai. Tapi nggak apa-apa Aku supaya kau itu menimbulkan sadar. permusuhan dan kebencian sampai akhir zaman. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan kebaikan dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat dan menciptakan semua itu. Itu pernyataan siapa? Yesaya 45 nomor 7 itu siapa itu? Di Al-Quran dikatakan Al-Quran. Al-Quran adalah terang dunia. Yesaya 45 nomor 7 ini di situ mengatakan apa? Akulah yang menciptakan semua itu. Kejahatan aku yang ciptakan. Ini kok penakut sih diskusi. Semua Yesaya 45 nomor 7, siapa yang menciptakan? Semua room saya masukin penakut semua. Ombak lagi Bang Zuma. Emang kampret ini orang-orang nih. Wih, ngeri pasukan Ngeri. Pasukan penombaknya makin hari makin banyak, guys. Ngeri. Itulah rasa ketakutannya. Kalian itu gila hebat ya. Kalian hebat kalian. Kalian tuh hebat sekali. Ngeri. Segitu takutnya kalian dengan Bang Zuma. Teman-teman, kita kasih waktu yang lain bicara, baru gantian. Bukan kita mau bicara sendiri. Iya, masalahnya abang ditanya A, abang jawabnya C, bang. Kita bingung gitu. Yo, kamu tahu nggak kejadian 3:15 berbicara tentang apa? Coba Ya, jawab. silakan. Ya kamu sendiri nggak tahu. Kamu mau menafsirkan menurut pikiran kamu yang nggak ngerti apa-apa. Apakah Anda nggak menafsirkan sendiri? Apakah Anda tidak mentafsirkan sendiri? Iya, saya menafsirkan apa coba? Saya menafsirkan Oke, aku bilang gini ya. Kejadian 3:15. Di situ kan dikatakan aku akan mengadakan permusuhan. Ya, aku itu siapa? Itu yang ditanya Bang Zuma. Aku itu siapa? Tuhanmu. Ya Tuhan. Oke, kenapa Tuhanmu membuat permusuhan? Kenapa nggak membuat perdamaian? Permusuhan itu kepada iblis, kepala ular itu. Dia akan meremukkan kepala ular itu, iblis itu. Oke, yang ditanya Bang Zuma, kenapa nggak dibikin perdamaian? Kenapa nggak dibikin ayatnya? Aku akan mengadakan perdamaian antara engkau. Saya jelaskan ya ayat itu, Kejadian 3 ayat 3 dulu, kita larinya ya. Tuhan berbicara kepada Adam, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, sebab bila kau memakannya maka kau akan mati. Ya gentle sedikit lah, nggak usah pakai tombak begitulah orang-orangmu itu, pakai otak lah.
Siapa yang main tombak? Ya nggak tahu lah itu orang-orang Ya, saya yang nggak takutan tahu, sekali. karena- Takut sekali Karena gitu. ucapan kalian yang nggak benar itu. Apa yang nggak benar? membuat Apa kalian yang nggak benar? tombak. Pertanyaan Bang Zumba juga sebenarnya nggak ini kok. Nggak bukannya mau menyerang segala macam sesuai dengan apa yang tertulis. Ya kan, Sesuai dengan kenapa apa? Allah? Dia tahu Alkitab dari Kenapa mana? Tuhanmu Framing. itu menciptakan Masalah kebencian? framing. Kan begitu pertanyaannya. Bahkan Gimana lu Tuhan sendiri kita mau yang lu sendiri ngomong. menimbulkan permusuhan dan kebencian. Anda Al-Maidah sendiri 64 bicara adalah Allah bahwa SWT. Allah SWT. Nah, yang mau framing siapa? Ya coba Yang kamu buka memframing siapa? Al-Maidah 64. Kamu baca semua. Ini sudah jelas Aku akan tertulis, ngapain menimbulkan kau lari? permusuhan dan Lanjut Bang Zumba, Kutanya lanjut dulu Bang Zumba. samamu. Kutanya dulu samamu, saudara Cak Tahu. Apakah Tuhannya umat Islam menurut kamu itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Terus ngapain kau bawa Al-Quran, Bahlul? Ya karena tidak Berarti ada. Kalian kalau bela-bela Tuhannya sosok yang umat fiktif. Islam, dengarkan saya, Menyembah Cak sosok yang Kangkung. fiktif adalah Kamu mengatakan Tuhannya umat Islam tidak ada barusan. Berarti tuduhanmu bahwa Tuhanku yang menciptakan penyesatan itu adalah kedunguan dan kebahlulan menurut kau dirimu sendiri. Bagaimana kau mengatakan Tuhan saya tidak ada tetapi Tuhan saya menciptakan itu, Bahlul? Yang ada Tuhanmu kan? Yang ada Tuhanmu. Dengar dulu Cak Kangkung. Yang ada kan Tuhanmu. Berarti yang mengadakan kejahatan Tuhanmu. Tuhanku nggak ada menurutmu, cuples. Ya. Di mana otak kau itu? Di mana otak kau? Ya, Bagaimana coba. sesuatu? Ali Dengar, Imran diam kau menyembah setan, diam. Kau sudah mengatakan Tuhan saya tidak ada, setan, kuclu. Kau katakan Tuhan saya tidak ada. Ini kamu bahas Bagaimana Al-Quran. mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan bahas sesuatu yang Al-Quran ada, Bahlul? Bahlul, Jangan kamu beko di sini. Bahlul, apakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu? Hah? 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 Ao. Apakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu yang ada? Hah? Enggak. Hah? Bahlul, Teror. Bahlul, Yang memberi rasa sesuatu yang ketakutan teror, tidak ada, siapa? sesuatu yang tidak ada, apakah bisa menciptakan sesuatu yang ada? Loh itu Ali Imran 151 itu siapa? Yang ngomong di Ali Imran 151 siapa? Bahlul, kau lihat Ya, ini ya. aku Kau lihat memberi sama rasa saya. ketakutan. Dengar. Tadi kan kau katakan Tuhan saya nggak ada, tuyul. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Kau katakan Tuhan saya tidak ada kan barusan. Jadi apapun yang tertulis di Al-Quran itu anggap tidak ada karena kau memahami Tuhan saya nggak ada. Sekarang saya bacakan. Iya, Pelan-pelan. karena tidak ada, ya iblis yang kamu sembah. Diam kau. Iblis yang Dengarkan. kamu sembah. Dengar. Nanti ku tunjukkan bahwa kau penyembah iblis. Sabar. Dengarkan. Gak ada, Yesus itu kudus. Saya nanti buktikan kalau kau itu penyembah setan. Sabar dulu. Sabar. Yang Duduk memberi rasa cantik. ketakutan siapa? Sabar dulu. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kutanya dulu samamu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 nomor 3. Pertanyaan saya. Apakah iblis itu sesuatu? Jawab. Jangan kau lari, ku cakar mukamu nanti. Anak Ipret, kau lari kemana? Anak setan kau lari. Yohanes 1, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Segala yang dijadikan itu adalah berasal dari Dia. Kutanya dulu samamu. Mana Dia? Naikkan. Saya belum kasih bukti kalau yang disembah keluar dari kubur itu setan. Naikkan. Kabur dia. Udah kabur. Ganti Ginting Oke. sama Jordan dan Las. Aduh. Iya, jadi teman-teman sekalian, utamanya apologet pemula, kalau Anda ditanya siapa yang menciptakan iblis, menurut Yohanes 1 yang menciptakan iblis itu Yesus. Dalilnya Yohanes 1 nomor 3. Saya bantu jawab, Bang. Sabar dulu. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tuh. Apakah iblis itu sesuatu? Ya, sesuatu. Berarti yang menciptakan iblis adalah Yesus.
Ya, yang menciptakan iblis adalah Tuhannya Kristen. Tuh. Udah, silakan. Iya, saya jangan dikasih besar di sini, kasih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Penghargaan tuh Bang, Anda dikasih Penghargaan. penghargaan. Nah, silakan. Anda mau lawak-lawakan yang mana? Iya, terkait dengan pertanyaan tadi itu nggak ada kekeliruan untuk itu. Iya, jadi yang segala menciptakan sesuatu- kejahatan siapa? Lah, kok yang menciptakan jahat begini, Bang? Lah. Bukannya Dialah yang menciptakan Ini kan segala kamu- sesuatu. Pertanyaan saya, yang menciptakan setan siapa? Dengar dulu penjelasannya. Pertanyaan Jadi kalau saya- di dalam keimanan, iya di dalam keimanan Kristen sesuai dengan pandangan Alkitab, iblis itu tadinya itu adalah malaikat. Kemudian dia menyimpang dari segala pengajaran Tuhan. Dia sombong, dia angkuh, dia ingin menguasai surga. Kemudian dia dihukum. Hukum dijatuhkan. Nah itulah yang dan malaikat itulah yang sekarang itu menjadi iblis. Karena apa? Perilaku dan perbuatannya tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan diciptakan iblis. Tadinya dia malaikat seperti itu. Dan memang yang ciptakan malaikat itu ya Tuhan. Gantian. Dengarkan, gantian kita. Semua dengarkan. Iblis asalnya dari malaikat. Itu menurut pengakuan saudara. Malaikat ini bisa tidak kemudian dia menjadi jahat kalau tidak ada yang menciptakan kejahatan? Jawab. Ya, jadi baik manusia maupun malaikat. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan malaikat untuk sebagai alat Tuhan untuk kemuliaannya. Tidak seperti manusia menciptakan misalnya ya untuk memenuhi segala keinginan manusia diciptakanlah robot. Itu kan memang secara komputerisasi, memang disetting. Pertanyaan saya, iya, jadi bisa dulu, bisa tidak malaikat jatuh kepada kejahatan kalau kejahatan itu tidak dicipta? Tidak bisa kan? Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan kejahatan? Jawab. Kejahatan itu tidak pernah dicipta, tetapi Tuhan kata siapa kejahatan tidak pernah dicipta? Kata siapa? Itu segala karena, sesuatu itu karena pemberontakan saya kasih dalil. Oke, baik. Teman-teman izinkan beliau untuk baca Yesaya 45 nomor 7. Silakan. Oke, saya baca. Ya. Suaranya, Bang. Iya, Yesaya 45 nomor 7. Iya, ayat ke-7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nasib malang yang diplesetkan oleh lembaga Kristen ini, bahasa Ibraninya apa? Itu sudah sulit itu, Bang. Kalau kamu merasa lebih pintar daripada terjemahan LAI itu kita diskusi. Sudahlah, kamu jangan iblis itu kan kerjanya menyesatkan. Bahasa di situ yang muncul, dengar, diam, gantian kita. Yang ada di sana bahasa Ibraninya itu roh. Roh itu artinya kejahatan. Berarti terjemahannya kalau lembaga Kristen itu jujur, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Itu kalau agamamu itu agama yang jujur. Oke? Itu nggak nyambung. Kalau nasib mujur dengan kejahatan itu berbeda ya, jelas lah. Kalau nasib mujur, ya, saudara, lawan katanya nasib yang tidak mujur ya malang kan, kata yang lain. Dengar. Sebenarnya nasib mujur itu adalah tipuan lembaga Kristen. Oke? Bahasa Ibraninya di situ adalah shalom. Itu kan menurut shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Damai. Terus ra artinya jahat, keburukan. Damai dan keburukan, baik dan buruk. Yang menciptakan buruk, yang menciptakan roh kejahatan itu siapa? Tuhanmu. Berdasarkan pengakuan kalian punya Bible ini. Meskipun agama orang
agama Yahudi yang punya buku. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan shalom, dan yang menciptakan kejahatan. Belajar dong, jangan mau ditipu terus dengan lai. Belajar. Di sini sangat jelas diterangkan Yesaya 45. Tuhanlah yang menciptakan kedamaian, dan Tuhan juga yang menciptakan kejahatan. Malaikat yang jatuh disebabkan karena ada potensi jahat, karena si jahat itu telah dicipta oleh yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu berkuasa menciptakan segala sesuatunya. Kebaikan, keburukan, kejahatan, semua dicipta oleh yang Maha Kuasa. Tinggal makhluknya yang kemudian merasai mana yang mau dia rasakan. Jangan sosok cantik kalian. Kalau tidak ada kejahatan diciptakan oleh Tuhan, maka Yesus tidak akan pernah mati dibunuh oleh tentara Romawi. Kenapa? Siapa yang mau jahat, bro? Berterima kasihlah kepada jahat. Karena berkat adanya jahat yang dicipta, kamu mendapatkan Tuhan keluar dari kubur. Paham sampai situ? Coba kalau tidak ada jahat, tidak ada kejahatan, bagaimana Yesus mau mati? Siapa yang mau bunuh? Orang semua baik-baik kok. Orang Roma tidak akan membunuh Yesus. Orang Farisi tidak akan kemudian melakukan tipu muslihat. Mereka tidak akan melakukan saksi-saksi palsu. Kenapa? Tidak bisa jahat. Kenapa? Karena tidak ada jahat dicipta oleh pencipta. Paham sampai situ? Berterima kasihlah kepada si jahat. Karena si jahatlah kalian menerima Tuhan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Oke? Udah paham sampai sini? Kalau paham kita naik level nih, levelnya kita naikkan. Kita gantian bicara. Kamu mau gantian bicara? Ya udah, silakan. Ingat ya. Yesaya 45 nomor 7. Kejahatan diciptakan oleh Tuhan. Jangan kau bantai itu. Silakan. Oke, iya. Jadi yang pertama terkait dengan Yesaya 45 ayat 7. Itu tidak ada di situ ditulis kata kejahatan. Jadi lawan kata daripada mujur, lawan kata dari terang gelap, lawan kata dari mujur ya berarti malang. Bapak, ya kan? malang itu apa? Malang itu apa? Kondisi apa itu? Error kau memang. Itu kan satu kondisi, bukan perbuatan. Anda ada kondisi itu bisa tercipta karena ada potensi, betul? Kalau kejahatan itu perbuatan yang diawali kejahatan itu ada karena ada potensi itu kan? Malang itu kondisi, misalnya karena kondisi itu tercipta karena ada yang mengadakan, bukan? Ya enggak lah loh, orang miskin kondisi malang juga kan bisa dikatakan. Apa karena ada yang menciptakan itu? Ya enggak lah ya, karena memang dia memang mau miskin, dia enggak mau kaya. Kalau kemiskinan itu tidak diciptakan, apakah ada orang yang miskin? Ya kemiskinan itu kan berbicara dengan jumlah harta kan ya. Kalau dia memang enggak mau Astagfirullahaladzim. Inilah kalian keterbatasan pengetahuan. Kemalangan itu tetap ada kondisi. Segala sesuatu itu dicipta. Malang, jujur, bahagia, senang, sedih, itu semua adalah ciptaan. Kondisi-kondisi itu dingin, panas, sejuk, itu semua ciptaan. Saya kira kau tuh paling tidak pintar dikit lah Juma. Bagaimana kau mau mengatakan kalau malang itu diciptakan dari kejahatan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu kenapa saudara? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu ciptaan Tuhan. Nasib mujur, nasib. Kamu berarti mengatakan bahwa malang, kondisi malang itu karena suatu kejahatan. Kamu ingat narasimu. Saudara, tidak ada kejahatan kalau tidak dicipta. Kamu jangan berbelit-belit lagi. Tadi bahasa kamu yang jangan berbelit-belit. Jangan kau tutupi otakmu dengan lemak babi. Ya lemak babi sehat ya daripada kau lemak sapi itu bikin perut itu. Kau percaya nggak? Kenapa kau bangga loh? Kenapa kalian bangga dengan lemak sapi, lemak kambing? Padahal itu yang bikin awal mula itu hasil penelitian loh. Lemak babi. Alhamdulillah. Dengar. Lemak malu sendiri kan? Lemak sapi itu tidak memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Sedangkan babi, DNA-nya menurut penelitian itu 90% kemudian DNA babi sama seperti DNA manusia. Dengan kata lain, setiap kau makan babi sama halnya kau makan manusia. Jadi kau ini boleh diidentikan dengan pemakan manusia. Udah, diam. Diam. Ya, sekarang kembali kepada Yesaya 45 nomor 7. Sekarang kembali ke Yesaya 45 nomor 7. Tuhan menciptakan kemalangan. Betul?
Mana dalilnya Tuhan menciptakan kemalangan cuma? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Berapa kali saya harus sampaikan kepada kalian? Yesaya 45 nomor 7 jelas tertulis di situ. Dan menciptakan nasib malang. Oke, saya ikuti penyiasatan Bible. Mengikuti nasib malang. Sekarang nasib malang ini diciptakan atau tidak? Di mana dalilnya nasib malang diciptakan? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Kau tanya lagi satu kali, ku lempar kau sepatu. Lawak Islam ini ya. Jadi begini Bang Dengar, biar saya jawab ya terkait dengan Yesaya 45 ini. Seperti ini Bang. Jadi Tuhan sudah mengatur dengan begitu baiknya ciptaannya. Tapi dia mengatur juga dengan semuanya, dengan melengkapinya kehidupan ini dengan adanya nasib malang. Betul? Iya, hujan begitu. Panas. Itu kan terjadi secara otomatis kan setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi berserta dengan matahari dan lainnya. Mengenai takdir, nasib, mujur dan malang, itu juga Tuhan kan sudah mengatakan bagi orang yang mau bekerja keras, maka kemujuran yang akan menghampirinya. Jadi itu memang kodrat, bagian itu memang ciptaan. Tetapi ya secara otomatis begitu dong. Iya. Ya memang begitu dong. Dari tadi orang yang bermalas-malasan, memang itu ada ayatnya. Maka yang datang kepadanya nanti gitu dong. Apakah itu coba dari tadi kamu sehat kayak gini kan bagus. Ya memang itu benar. Tapi kalau kamu bilang kejahatan, iblis diciptakan oleh Tuhan, dalam perspektif kekristenan itu tidak. Karena Tuhan dalam pandangan Kristen itu tadi saudara, Anda sendiri yang mengatakan bahwasanya malaikat yang jatuh menjadi iblis, betul? Iya, sehingga dia disebut iblis, betul? Iya kan, bukan diciptakan kan sifat keiblisannya seperti kamu. Sekarang begini, kamu kan punya sifat keiblisan. Itu kan sekarang begini, saudara. Sekarang begini, saudara. Kalau tidak ada jurang, apakah manusia ada yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Kalau jurang itu tidak dicipta, apakah ada manusia yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Pakai otakmu ini. Sekarang waktunya otakmu berfungsi. Kalau Tuhan tidak menciptakan jurang, apakah akan ada manusia jatuh ke jurang? Jawab. Macet. Macet. Ini saya di mute ya. Bagaimana nggak macet? Kalian sering sekali begitu. Nah gitu. Jawab, silakan. Jawab. Iya makanya juga kau pakai juga otak dan matamu Zuma supaya kau jangan masuk ke dalam jurang. Itu jawabannya. Jawab. Bagaimana orang mau masuk jurang kalau jurang tidak dicipta, Bahlul? Pertanyaan saya, apakah ketika jurang tidak diciptakan ada manusia yang bakal jatuh ke jurang? Jawab. Kamu itu apa ya? Kamu sudah menciptakan. Mulai. Samalah dengan itu. Apa hubungannya? Nggak ada korelasinya dengan pembahasan kita. Nggak ada korelasinya. Saudara, korelasinya jelas. Apakah ketika kejahatan tidak diciptakan, malaikat akan jatuh kepada kejahatan? Kejahatan itu tidak pernah diciptakan, tapi itu secara otomatis kehendak manusia, kehendak daripada malaikat yang. Bagaimana mungkin orang jatuh ke dalam jurang, sementara jurang itu tidak ada pernah diciptakan? Itu kan secara dengar Bang. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan malaikat, segala sesuatu diciptakan bagi mereka. Sabar. Dengarkan saya, saudara. Dengarkan. Di dalam kitabmu nih, ini kitab perjanjian baru saya kasih. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, apakah kejahatan iblis, apakah kejahatan itu sesuatu atau bukan sesuatu? Macet internasional. Kamu menggiring pertanyaannya, mencoba untuk mencari analogi itu nggak pas. Sesuatu apakah termasuk kejahatan? Jawab.
Di situ kan di dalam pernyataan, di dalam pernyataan Tuhan Yesus itu, Jawab dong. dia nggak Jangan malu mengakui kebenaran. Hei, di sini kita tidak sedang ingin siapa menang siapa kalah. Kita ingin di sini semuanya mendapatkan edukasi. Apakah kejahatan itu sesuatu? Jawab. Itu tidak masuk dalam konteks pernyataan daripada Yesus untuk itu. Enggak masuk dalam konteks itu. Iblis tidak akan mungkin membuka identitasnya sebagai iblis, Bung. Iblis selalu menampakkan dirinya seperti malaikat. Itulah yang terjadi hari ini. Di dalam kitabmu jelas dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu dalil. Tapi kan dangkal sekali cara berpikirmu. Segala sesuatu yang dimaksud itu kan penciptaan langit dan bumi, manusia. Hei, segala sesuatu kok tafsirnya penciptaan langit dan bumi manusia? Kenapa larinya tafsirannya gitu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini dalilnya kok kamu muntahin sendiri sih? Tapi kejahatan, kamu cari ayatnya di mana? Di situ ada tertulis kalau kejahatan. Jangan cari dalilnya. Saya tadi sudah tunjukkan Yesaya 45 nomor 7. Karena itu kejahatan. Itu kemalangan yang dimaksud di situ. Tertulis jelas kemalangan, tidak. Tapi kamu menafsirkan sendiri. Tidak. Coba kau tunjukkan bahasa Ibraninya, coba. Saya mau tahu. Silakan. Terus hebat bagaimana kamu bisa menafsirkan bahasa Ibrani? Coba. Kamu merasa diri lebih hebat untuk menafsirkan bahasa Ibrani ke Indonesia daripada tim LAI. Enggak. Jangan begitu. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu, saudara. Saudara, jangan begitu. Kalau Anda mau meninggalkan kebinatangan menuju kemanusiaan, jangan begitu. Kecuali kalau Anda ingin selalu menjadi binatang terus sampai kiamat. Saya tanya samamu. Kamu on-cam tunjukkan sertifikat kelulusan bahasa Ibranimu, coba. Kalau begitu kau tunjukkan juga Yesus sertifikat ketuhanannya, ada nggak? Banyak cerita kau, banyak alasan kau. Sekarang begini, saudara, begini. Saudara. Ya, tenangkan dirimu. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita belajar sama-sama. Udah, diam dulu. Kita belajar sama-sama ini. Sekarang pertanyaan saya samamu, apakah kitab Yesaya ini aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Jujur dulu. Silakan. Iya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Oke. Berarti yang menjadi acuan jangan terjemah tapi original teksnya, betul nggak? Begini loh Bang, kita gantian bicara enak. Kamu potong-potong saya. Ini iblisnya susah. Iblisnya susah. Namanya iblis susah. Iblis itu diajak diskusi berakal. Enggak, saya bertanya samamu. Kamu mengakui tidak bahwa Yesaya itu bahasa Ibrani? Mengakui. Nah, sekarang Ibraninya di situ apa? Oke, sekarang saya mau bertanya, kamu mengakui nggak kalau kamu nggak punya sertifikat kalian bahasa Ibrani? Saya akui. Saya cuma bertanya di situ. Ibrani atau bukan? Kamu on cam. Mana saya tidak perlu itu, bro. Jangan cari itu. Jangan jadikan itu alasan. Kamu terlalu jadi sombong. Seolah kamu lebih bisa bahasa Ibrani daripada tim LAI. Saya tidak mengatakan saya lebih hebat. Saya cuma bertanya, apakah Yesaya itu aslinya Ibrani? Betul atau betul? Betul. Bisa tidak bahasa Ibrani enggak? Kamu saya tidak bisa bahasa Ibrani. Bukan masalah bisa atau tidak. Kenapa kamu komentari tafsiran ini? Kenapa kamu komentari? Bahlul. Bahlul. Anak setan. Ini kan bahasa Ibrani. Jadi supaya kita tahu apa terjemahan aslinya, kita tengok aslinya. Astagfirullahaladzim. Kok malah tanya identitas, legalitas? Apa sih ini orang? Kita kan mencari kebenaran ini. Yang kita tanya, apakah Yesaya ini menggunakan bahasa Ibrani? Kalau mengatakan iya, kalau engkau sudah mengakui, kalau kamu sudah mengakui bahasa Ibrani, biar ngadepin saya berani nggak? Kalau kamu sudah mengakui itu bahasa Ibrani, tolong. Ya sudah, Edis, kau akui tidak bahwa Yesaya 45 kau berani nggak ngadepin saya? Kau berani nggak diskusi sama saya?
Des, jawab Berani dulu, Edis. Kenapa Berani, dibisukan? Edis. Berani. Diam berani, dulu, Edis. Dis. Berani Oke. Edis. Enggak. Sekarang kau akui tidak? Yesaya Kenapa kalau 45 dibisukan? nomor 7. Bahlul. Masa dibisukan? Yesaya 45 nomor 7 kau akui enggak? Lihat nih, saya datang ke rumah kalian bisukan kenapa? Saya jambak, Dis. Bukan kau minta naik, kau nggak minta naik, kau jambak. Iya. Kenapa kalau saya naik kok dibisukan? Saya tanya. Udah sekarang gini aja. Kau atur waktunya diskusi 1 lawan 1, berani nggak? Yesaya 45 nomor 7 itu kau diskusi 1 lawan 1, berani nggak? Ayo, pakai waktu, berani nggak? Bahlul, ngapain kau datang sini ngatur-ngatur, Bahlul? Ngapain kau ngatur-ngatur di sini? Ini sementara berlangsung perdiskusian. Yesaya 45 nomor 7 Ibrani atau bukan? Kenapa kalian kasih turun coba? Nenek Mukiper, Paulus kok naikkan ke sini. Yang penting mau diskusi sehat. bilang Yesaya 45 nomor 7 ini itu bahasa Ibrani atau bukan? Itu sebagai bukti. Ada berapa takut. Di situ dijambak, bukan dia anak sendiri. Paham? Ya, kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan? Ya karena udah ditanya sama Bang Zumat, tapi pertanyaannya itu aja. Saya bertanya, dia kan ngajar, dia ngajar. Saya bertanya loh. Dia kan ngajar. Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Kalau Ibrani, kalau Ibrani, tunjukkan Ibraninya di situ kata apa yang muncul? Berani. Astagfirullahaladzim. Ngoceh aja, bingung aku ya. Kenapa kalau ditanya tuh ngoceh? Bukan jawab. Lagi aku nengok kalian, nggak berani kalian diskusi. Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bahasa Indonesia? Nggak berani. Itu tadi saya sudah jelaskan, Zuma. Nggak berani mulu. Nggak berani apa, bro? Nggak berani apa? Gue tanya, nggak berani apa? Bang Zuma nggak berani diskusi. Itu tadi ini siapa diskusi? Sama siapa? Ini ngajak diskusi sama kalian. Edis TV. Loh, Edis tadi dijambak ke sini. Enggak, bukan begitu. Edis itu menghujat. Ketika Zuma tahu dan dia di luar negeri, tujuannya menghujat. Dia di luar negeri, kalau ada apa-apa dia bebas. Itu. Kalau mau offline berani nggak? Offline dengan saya berani nggak? Saya biayai dia. Berani nggak? Berani nggak? Saya yang biayai langsung. Ketemu di Jakarta, tempat netral. Berani nggak? Dia itu penghujat, dia itu penghujat. Ketemu di Singapura, kamu berani merusak, kemudian mau di Singapura juga berani. Itu dia mau merusak kesatuan, persatuan bangsa kita. Jangan diikuti itu orang di luar negeri dia, jangan. Sekarang pertanyaan saya, Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Saya tanya samamu, mana sertifikat bukti kemampuan berbahasa? Saya tidak perlu. Kenapa lari ke situ? Cuma udah akui nggak ada. Sekarang ditanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu bilang kan terjemahannya kan nggak seperti itu. Bukan, mungkin benar. Oke lah, mungkin benar. Tolong tunjukkan original teksnya coba. Kemampuan berbahasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udahlah, kamu turunlah bro. Kamu turun aja. Nggak ada kamu yang ke gereja. Matilah dalam keadaanmu seperti binatang selama-lamanya. Nggak apa-apa. Saya sudah berusaha membuat kau jadi waras. Saya berusaha membuat kau sehat, membuat kau waras dari kegilaanmu. Kamu nggak mau, ya sudah. Ngapain saya harus bertahan? Lu bukan anak gue kok. Lu bukan adik gue. Lu mau masuk neraka selama-lamanya, ya silakan. Tugas saya udah selesai. Dibilang tunjukkan original teksnya. Jangan. Karena kalau muncul original teksnya, ketahuan kalau Tuhan menciptakan kejahatan. Bahlul. Bagaimana mungkin malaikat jatuh kepada sesuatu kondisi jahat kalau Tuhan tidak menciptakan potensi jahat? Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Sehingga manusia itu bisa merasakan sedih, merasakan riang, gembira. Karena Tuhan menciptakan semuanya. Ini malah Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Lalu yang menciptakan kejahatan siapa? Ada pencipta lain selain Tuhan? Bahlul. Dia itu mengakui ya kan, zaman dulunya itu adalah Ibrani, tapi dia tidak mau mengakui isinya gitu loh Bang Zuma. Dia nggak mau mengakui isinya. Itu tabiat setan itu. Kan gampang, mudah toh. Bang Zuma mengatakan bahwa itu dari bahasa Ibrani. Iya, apa isinya?
Simpel tunjukkan. dong pertanyaannya. Kan gitu. Supaya kita tahu aslinya apa artinya. Kan gitu. Malah ditanyaan masalah sertifikasi Bang Zuma, legalitas Bang Zuma bisa bahasa Ibrani. Urusannya apa? Sekarang kau baca, nggak usah ya namanya. Gua baca bahasa Ibrani nggak perlu harus ada legalitasnya. Kan aneh. Iya, kecuali mengaku pakar, kayak Edis tuh mengaku pakar. Kalau mengaku pakar baru harus ada sertifikat dong. Ini lucu. Edis yang dijambak, ya kan? Kesannya kayak dia yang mau naik. Lu juga aneh-aneh aja sih Jul, pakai ngejambak si Edis. Nanti dia goreng. Tapi kita maklumi aja Ki, udah tinggal yang sakit-sakit apa